kalau Bapak dan Ibu meneliti logistik, maka ada dua kegiatan Bapak dan Ibu ya. Di sini ada engineering, kemudian di sini ada manajemen. Nah, dua hal ini Bapak dan Ibu yang selalu akan didiskusikan di logistik. Jadi yang Bapak dan Ibu kalau masuk ke diploma 4 logistik bisnis, ini masuknya ke logistik manajemen. Nah, apa bedanya dengan engineering? Tentu saja Bapak dan Ibu, rules di engineering itu adalah rekayasa. Jadi bagaimana, bisnis, direkayasa atau di-engineering untuk diperbaiki. Sehingga engineering ini masuk ke bagian dari logistik. Tapi ada prodi sendiri namanya logistik engineering. Secara aktivitas akan tetap sama dengan aktivitas, logistik yang dasar, tapi kegiatannya akan sedikit berbeda, pada proses untuk memperbaikinya. Nah, di generasi pertama memang, mereka masih bingung gitu ya, karena, bumbunya logistik ini bagaimana gitu ya, belum ketahuan. Tapi, makin ke sini, maka kita akan mengetahui bahwa, eee eee, logistik itu dimulai dari marketing science, economic modeling, operation research, kemudian scientific studies, engineering, kemudian ada, eee, economic institution, ada manajemen organisasi, dan afiliasi yang lain. Sehingga kalau Bapak dan Ibu belajar logistik, sebetulnya dari keilmuan yang ada di sini, Bapak dan Ibu bisa mengkombinasikan untuk kegiatan di logistiknya. Nah, ada 6 apa, di kegiatan adik-adik di penelitian logistik ini Bapak dan Ibu ya. Ini disebutnya classical academic contribution. Ini dimulai dari awareness, ada internalisasi, kemudian ada engineering instrument, ada flow dynamics, sama cross organizational integration. Jadi dari kegiatan ini, Bapak dan Ibu, di riset untuk logistik itu, ini dimulai dari yang klasik, yang umum gitu ya, atau yang basic, ada awareness logistiknya, kemudian diindustrialisasi sama, engineering instrumentation sama flow dynamics. Nah, Bapak dan Ibu, di awareness ini, untuk logistik ini pondasinya adalah emergent untuk industrial logistik. Nah, ini kaitannya dengan supply chain management yang membuat pemetaannya ini dimulai dari Marshall, Shaw, Weld, kemudian ada Compass sama Kate. Ini awalnya dari sini, revolusi untuk marketing. Sehingga perkembangannya ini sampai tahun 2000-an ini menjadi supply chain management. Itu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin di beberapa perusahaan ini masih melakukan ini nih, Bapak dan Ibu ya. Tadi Pak Ucis mungkin ada procurement, Bapak Ibu ya, ada production. Ini memang kegiatan yang tetap dilakukan, tapi tersentuhannya enablernya ini adalah IT ditambah dengan AI tadi, yang sekarang yang berkembang. Nah, ini adalah, awareness yang di pilar kegiatan penelitian di logistik. Yang berikutnya adalah instrumentation, Bapak Ibu ya. Instrumentation ini mengintegrasikan modeling, teknik modeling, dan operation research ya, atau penelitian operasi. Ini para, founder-nya yang melakukan, operation research dan modeling, ini Bapak dan Ibu salah satu penelitiannya adalah risk and reverse logistik. Nah, ini memang kajiannya termasuk di dalamnya ada ERP ya, kemudian ada Managerial Resource Planning, ada ROP tadi yang Pak Uci sampaikan gitu ya, ada routing problem, ada inventory, ini berkembangnya di sini, di instrumentation. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah industrialisasi. Jadi ada konsep industrialisasi yang, bapaknya ini adalah Taylor, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, tidak ada sistem yang terbaik, selalu ada sistem yang baik, yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini industri logistiknya yang sukses melakukan ini adalah UPS dan FedEx gitu ya, termasuk Walmart juga. Walmart itu adalah perusahaan, bisnis di waralaba atau kebanyakan di seperti penjualan, baju gitu ya, dan lainnya seperti supermarket Bapak dan Ibu. Nah, tapi berkembang menjadi logistik karena mereka support untuk kegiatan distribusinya sendiri. Nah, yang berkembang adalah
proses service engineering, Bapak dan Ibu ya. Nah, proses service engineering ini menjadi, bagian penting karena yang dikembangkannya adalah bagaimana membuat, industrinya berkembang gitu ya, dengan menggunakan standar-standar tertentu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih atau pernah gitu ya, diberikan informasi adanya kegiatan peta proses operasi, ada peta tangan kiri, tangan kanan, ada bantuan Pokayoke, ada Six Sigma, Bapak dan Ibu ya. Ini di industrialisasi ini. Kemudian ada engineering, Bapak dan Ibu ya, ini terkait dengan rekayasanya. Nah ini, Bapak atau para pelopornya ada namanya instrumentation engineering. Ini yang dikerjakan ini adalah yang berhubungan dengan enabler-nya, jadi ada IT-nya. Nah ini termasuk di e-commerce gitu ya. Ini hampir semuanya melakukan ini. Nah di instrumen ini Bapak dan Ibu juga bisa diterapkan di bisnis logistik, apalagi RFID gitu ya atau e-commerce sekarang yang lagi berkembang memang, atau IoT gitu ya. Ini digunakan memang untuk mempercepat. Tadi Pak Dian juga menyampaikan gitu ya bagaimana peran IT, peran AI gitu ya, ini ada di ranahnya ini, di engineering. Yang berikutnya adalah flow dynamic, Bapak dan Ibu, ini ada yang dikemukakan oleh sistem produksi Toyota. Sistem produksi Toyota ini menjadi berkembang karena dengan konsep yang bagus namanya Lean Six Sigma dulunya ya, Lean Six Sigma Lean Six Sigma. Nah, ini berkembang mungkin Bapak dan Ibu kenal ada 1 sigma sampai 6 sigma ya. Nah, ini menjadi lebih presisi. Jadi ketelitiannya sampai 0,001 ya. Jadi ini dilarang salah gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang berkembang di, flow dynamic. Nah, kegiatan ini memang di flow dynamic ini base-nya karena Toyota Production System, maka, beberapa tools-nya yang digunakan ini berasal dari sistem produksinya Toyota. Nah, kemudian yang berikutnya ada SCM, Cross Organization Integration ya. Ini penemunya, pada penemunya. Kemudian, perkembangannya adalah ke autonomous system. Jadi dari hal yang kompleks, kemudian dirubah menjadi otonomus. Ya, ini kegiatan ini menggabungkan dari kegiatan-kegiatan boleh dari organisasi ke teknik, dari teknik ke keuangan gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi ini lebih melihat bagaimana fungsi organisasi itu sebagai organisasi yang cross function. Banyak sekarang yang digunakan nih Bapak dan Ibu. Di BUMN juga sudah dikembangkan porsi kegiatan-kegiatan ini sehingga menjadi fungsional. Bu, kegiatan yang kompleks untuk kegiatan yang ada di logistik di sini, gitu ya Pak Ibu ya. Ini adalah muatan besarnya. Jadi dimulai dari awareness, kemudian ada instrumen modeling, kemudian ada investasi, ada instrumen engineering, ada flow dynamic gitu ya, ada organization. Jadi peta ini Bapak dan Ibu menggambarkan nanti Bapak dan Ibu mau ngambil di posisi mana gitu ya, ketika melakukan penelitian. Nah Bapak dan Ibu ini bisa memilih di antara ini. Jadi kelompoknya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai basic, nanti Bapak dan Ibu menggunakan atau mengerjakan tugas akhirnya. Nah, itu mungkin eh, Bapak dan Ibu eh, yang bisa saya sampaikan saat ini terkait dengan ide atau kegiatan apa yang bisa dilakukan di dalam penelitian-penelitian di bidang logistik. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan? Silakan.